Mohon izin mengganggu waktu zikir dan doa jemaah sekalian. Sebelum acara dimulai, kami meminta kepada seluruh jemaah untuk tidak bubar dari barisan saf sholatnya dan juga bisa berkumpul di bagian tengah masjid agar view pada tampilan Zoom dan juga YouTube dapat terlihat dengan jelas. Jadi barisnya, duduknya itu terpusat di bagian tengah agar terlihat lebih bagus. Sekaligus nantinya selain kegiatan ceramah agama, kita juga akan ada kegiatan doa bersama. Jadi agar kegiatan doa lebih khusyuk, jadi dimohon kepada para jemaah sekalian untuk baris dan duduk dengan sesuai dengan saf pada saat mengerjakan sholat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat penceramah kita pada siang hari ini, Ustadz Zainal Mutakin LC yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para pejabat di seluruh KPPBC di lingkungan kantor wilayah DJBC Jakarta, serta seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Setinggi puji dan sedalam syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan ngaji bareng DKM Kijak dengan mengusung tema mengetuk pintu hati, sekaligus nantinya akan diselenggarakan kegiatan doa bersama untuk kebaikan bea dan cukai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk dapat mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara kita pada siang hari ini, adapun susunan acaranya yang pertama ialah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama dan diakhiri dengan penutup, yaitu doa bersama untuk kebaikan bea dan cukai, mengingat di tengah gempuran isu-isu ataupun pemberitaan miring terhadap instansi kita, khususnya di JBC, semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali kegiatan ngajak kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah agama ngaji bareng DKM Kijak edisi spesial Ramadan 1444 Hijriah dengan tema mengetuk pintu hati yang akan disampaikan mengetuk pintu langit yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Zainal Mutakin LC. Pada Ustadz Zainal, waktu dan tempat kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabati wa ansarihi wa junudi wa man jahada bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'du.
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang teramat sangat mulia ini. Allah hadirkan kita dalam suasana yang sangat mulia pula, dalam jamuan Allah, yaitu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat menanyakan kepada Nabi, ayul a'mal ahabu ilallah, wahai Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menyebutkan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Maka salat ini adalah media yang sangat hebat Bapak Ibu, karena media inilah yang tanpa perantara. Salatun asal kata dari silatun, silaturrahim. Silaturrahim kita mendengar tali asih, tali kasih sayang. Tali itu hubungan, koneksi. Maka silatun satu hubungan, silatani dua hubungan, silatun bentuk yang jamak menjadi salatun. Karenanya seorang hamba senantiasa memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhada alaihim alastu birabbikum, yang dulu pernah kita ikrarkan di dalam janin, di dalam perut ibu kita. Apakah aku adalah Tuhan engkau, kata Allah? Apakah aku adalah Tuhanmu? Maka sang janin mengatakan, qalu bala syahidna, ya wahai Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka Allah tiupkan seketika dan hiduplah, bergeraklah dan itu. Hubungan yang kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala disyariatkan di dalam Islam namanya salat. Ulama menambahkan ada 3 hubungan tanpa penghalang seorang hamba dengan Allah. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah tilawah, membaca Quran. Maka orang-orang yang membiasakan diri membaca Quran, walaupun maka ajudan itu menyebutkan bahwa tolong beritahukan kepada kiaimu, gurumu, bahwa beberapa menit kemudian raja akan datang. Tolong beritahukan. Santri itu memberitahukan kepada sang kiai mengatakan kepada muridnya, tolong beritahukan kepada sang ajudan itu, hari ini aku tidak menerima raja, karena aku sedang berbicara dengan raja di raja. Karena aku sedang berbicara dengan raja di raja. Maka orang-orang yang menikmati bacaan Quran pada hakikatnya sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibolehkan jamaah yang nur Allah, ketika kita baca Quran, hati membisik dalam kebutuhan kepada Allah, boleh. Dan yang hebatnya lagi, yang ketiga adalah doa. Media yang tidak ada penghalang antara hamba dengan Allah adalah doa. Ud'uni astajib lakum. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan itu pada surat Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa kata Allah? Di sanalah Nabi Zakaria menggunakan media tempat mihrab yang pernah dipakai oleh Maryam. Maka media itu, tempat tersebut yang penuh berkah, dimanfaatkan oleh Zakaria untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala buah hati. Innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab.
Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, aku hadirkan di rahim istrimu janin yang kelak dia akan menjadi nabi dan aku berikan nama untuknya adalah Yahya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, doa ini adalah media yang sangat hebat, tidak ada penghalang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan doa di dalam syariat ada dua, Pak. Ad-du'a huwa talab wa du'a huwa ibadah. Doa itu adalah meminta, memohon, berharap, mengucapkan hajatnya. Dan Allah paling senang melihat hambanya meminta. Begitu ya. Allah paling senang melihat hambanya meminta, memohon, karena lambang kefakiran. Dan Allah nggak suka melihat hambanya yang tidak meminta, karena dia merasa menjadi Tuhan. Yang kedua, doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Apabila setiap doa kita melangit, mengetuk arsy Allah Subhanahu wa taala, kok belum terlihat jawaban-jawabannya, janganlah putus asa, Pak. Allah catat sebagai pahala. Tidak ada yang sia-sia dari doa. Belum terjawab kebutuhan kita, maka dicatat oleh Allah sebagai pahala. Ini yang dahsyat. Dan jangan meremehkan sebuah doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda membawa bayi. Ya, bayi yang masih merah. Kata Umar bin Khattab, ini bayi siapa ini? Pemuda itu mengatakan, ini bayi saya, wahai Umar bin Khattab. Bukankah istrimu meninggal dunia dalam keadaan hamil? Ini yang saya akan ceritakan kepada engkau, wahai Umar bin Khattab. Silakan ada cerita. Maka pemuda bercerita bahwa ia berangkat keluar kota, Pak, dinas keluar kota, dalam kondisi istrinya hamil tua. Buah hati yang dinantikan selama 5 tahun. Harapannya betapa sangat hebat kepada bayi tersebut. Maka kening istrinya dikecup, dipeluklah istrinya. Lalu bibir sang ayah ini mencium perut istrinya, mengatakan, ya Allah, selamatkan anakku, sehatkan, sehat ya Allah, sehat nih bayi ya Allah, sehat ya Allah, sehat. Lama nian ia mendoa, Pak. Lalu ia berangkat keluar kota. 3 hari kemudian didapati berita bahwa istrinya meninggal dunia. Maka dia pulang menuju kampung halamannya. Tetangganya mengatakan sudah dimakamkan, Pak. Malam itu pun dia ke makam sang istri dengan lentera kecilnya. Ia bersimpu di pusara istrinya. Tapi ia mendengar bayi menangis. Dari mana sumber tangisan itu? Dia mundur ke belakang, malah bertambah jauh suara itu. Dia dekati makam istrinya. Oh, rupanya di bawah ini. Dia bongkar makam istrinya. Qadarallah, atas kehendak Allah, bayi itu hidup, Pak, keluar dari rahim istrinya. Qadarallah, atas izin Allah. Bukankah di Turki, Pak, bayi yang terhimpit puing-puing gempa itu, puing-puing deruntuhan, masih bertahan 47 jam. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Wahai Umar bin Khattab, inilah baiknya, wahai Umar, inilah baiknya. Masih hidup, wahai Umar. Umar dengan tegas mengatakan, akhta'ta ya akhi, ente yang salah. Kok ana yang salah, wahai Umar? Masih hidup, Bapak? Masih hidup. Masya Allah, nih tadi malam tahajudnya sampai 20 rakaat ya. Berat banget pagi siang ini. Suami istri, Pak, di depan Ka'bah menangis, meneteskan air mata, ya Allah, buah hati ya Allah, 15 tahun menikah tidak dikaruniakan anak.
Ia menangis, ya Allah anak, ya Allah anak, ya Allah. Istrinya pun menangis, suaminya mengaminkan, lalu gantian. Suaminya berdoa, istrinya amin, amin, amin. Lalu pulang ke Jakarta, Pak. Lalu suaminya dinas di Sumatera. Setahun kemudian suaminya pulang bawa anak. Itu alhamdulillah, itu luar biasa ya. Iya, ini ada yang paham, ada yang nggak paham nih. Iya. Istri mengatakan, ini anak siapa ayah? Gitu. Ini anak kita, Pak. Anak dari mana? Anak dari narasumber yang lainnya. Ya, karena doanya global, Pak, minta anak. Andai kata mengatakan, ya Allah minta anak dari rahim istri yang ini, ya Allah, maka Allah kabulkan. Ini mohon maaf, jangan remehkan sebuah doa. Kita pada konteks jangan meremehkan sebuah doa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang fakir dengan memiliki 6 perempuan. 6 perempuan ini adalah istrinya, ibu mertuanya, ibu kandungnya, dan 3 putrinya. Tinggal di sebuah tempat yang kecil, miskin kehidupannya. Masya Allah. Istrinya mengatakan, ya Allah karuniakan kami rezeki, ya Allah berkahkan hidup kami, ya Allah. Maka sang suami pun mengatakan amin, amin. Suatu hari ketika ia berangkat berkebun, kebun kurma, istirahat sejenak, tangannya itu ke belakang, Pak, menyentuh satu benda besi. Ditariklah benda itu, Masya Allah, dibuka, isinya apa? Emas. 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Ini kisah nyata, Pak. Diceritakan oleh Syekh Al-Maghamisi rahimahullah dalam tausiahnya. Lihat. Apa kata sang suami yang mengatakan, ya Allah, ini rizki atau ujian dari Engkau, ya Allah. Maka dia pulang ke rumahnya, istri dan anak-anaknya serta ibunya dan ibu mertuanya betapa bahagianya. Tapi sang lelaki ini mengatakan, wahai ibu, wahai istriku, wahai anakku, ini ujian Allah. Ini barang temuan. Dalam syariat harus diinformasikan ke negara. Harus diberitahukan kepada pemerintah. Pasti dengan bilangan yang besar ini ada pemiliknya. Anak-anak mengatakan, jangan ayah, ini rezeki kita. Tidak, bukan rezeki kita. Kalau syariat mengatakan ini harus dilaporkan, laporkan dahulu. Maka dia meluncur menuju Masjidil Haram. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di Masjidil Haram ketika dia hendak menaiki sebuah mimbar, mengiklankan, menginformasikan bahwa saya menemukan satu peti berisi emas, tiba-tiba seorang pemuda naik dengan pakaian yang bagus dan dia adalah orang yang kaya raya. Dia mengatakan, wahai jamaah, siapa yang menemukan peti berisi 1000 dinar emas, tolong informasikan kepada kami. Si miskin mengatakan, rupanya ini orangnya. Turunlah si pemuda kaya itu. Lalu si bapak yang fakir mendekatinya. Tuan, itu emas hilang sudah berapa hari? Oh, sudah lebih dari sebulan. Kalau ada yang menemukan, sungguh bahagia hatiku. Bapak fakir ini mengatakan, wahai Tuan, kalau ada yang menemukan, Anda ingin kasih hadiah apa? Mohon maaf, kami tidak bisa memberikan hadiah. Oh, walaupun hanya 10% dari apa yang ditemukan, tidak. Kami hanya mendoakan semoga yang mendapatkannya, menemukannya, Allah berkahkan rumah tangga. Oh ya sudah, terima kasih Tuan. Si miskin pulang ke rumah, dia informasikan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, bahwa ada pemiliknya. Anak-anak mengatakan, akankah dia ngasih hadiah? Tidak, wahai anak-anakku. Ia hanya memberikan doa saja. Istri mengatakan, wahai ayah, tolonglah bicarakan lagi, mintalah kita 1 atau 2 keping saja. Masya Allah, Pak. Maka esoknya si miskin ini berangkat ke Masjidil Haram, alhamdulillah menemukan, bertemu dengan orang kaya ini dan berbicara, wahai Tuan, kalau ada yang menemukan sudikah engkau memberikan hadiah 1 atau 2 keping uang? Apa kata si orang kaya ini? Mohon maaf, tidak bisa. Kami hanya mengatakan semoga Allah berkah. Hatinya mengatakan, sudahlah, memang rezeki Allah, Allah udah takdirkan. Dapat atau tidak dapatnya, Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim, wahai Tuan, 1 peti berisi 1000 dinar emas itu ada di rumah kami. Anda bayangkan, Pak, 1 dinar berapa rupiah sekarang? Mana yang jualan dinar? Ada ini?
4.500.000 rupiah kalau tidak salah itu, kali 3.000 dinar, 1.000 dinar, maaf. Masya Allah. Ya, lalu dia pulang ke rumahnya dengan ke orang kaya ini. Si orang kaya melihat rumahnya kecil, Pak. Tidak ada kasur, hanya tikar yang sudah rusak, sudah koyak. Dan maaf, dapurnya pun sudah rusak. Masya Allah, dia duduk di situ. Mana petinya? Dihitung pula itu uang di situ, di tempat tersebut. 3 anak perempuannya melihat dengan kesal hati, ya Allah, kelewatan amat tuh orang ngitung uang di sini. 1, 2, 3, 4. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, sudah selesai mengatakan terima kasih. Ibu, anak-anak sayang, Bapak terima kasih. Ya Allah, berkahkan rumah tangga ini, ya Allah. Itu anak menjawab amin, amin, amin gitu. Tapi Pak, orang yang ikhlas dalam berdakwah, orang kaya yang soleh, mengatakan berkahkan rumah tangga ini, ya Allah, limpahkan rezeki yang besar kepadanya. Tapi 1 pun dinar emas tidak diberikan sebagai hadiah, enggak. Peti itu dibawa pulang, menangislah mereka semuanya. Sang ayah mengatakan, tidak wahai anak-anakku, Allah telah catat rezeki kita. Jaga akhlak kita. Jangan sampai ada harta haram masuk ke dalam perut ini. Jangan sampai ada harta haram masuk ke dalam rumah tangga kita. Allah cabut keberkahannya. Rumah tangga kita tidak mengapa dalam kemiskinan, tapi Allah berkahkan. Bukankah alhamdulillah kita tenang dengan nikmat apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat sayang, keberkahan itu dari Allah. Berkah itu dari halalnya, bukan dari banyaknya. Banyak belum tentu berkah, tapi halal sudah pasti berkah. Subhanallah. Ini perlu dicatat, Pak. Bukan banyaknya, tapi halalnya. Menangis mereka semuanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setengah jam kemudian datanglah pemuda tersebut, pemuda kaya, berikut dengan saudara-saudaranya. Terdengar ketukan pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Sang anak membukakan pintu, anak perempuan. Kaget, orang kaya datang lagi dengan membawa peti tersebut. Apa kata si wanita ini? Ada apa nih Pak nih? Ada yang kurang, begitulah kira-kira Pak. Sedikit ngegas nih, mohon maaf ini. Izinkan bisa masuk sebentar, mana Bapak? Ada Pak, datang lagi dia Pak nih Pak, orangnya. Ada yang kurang kali itu gitu. Masuklah itu sang tamu dengan beberapa saudaranya. Duduk mereka melantai. Lalu mengatakan, mohon maaf Bapak, Ibu, dan anak-anak tersayang kami, keluarga ini 4 orang. Kami ceritakan bagaimana dengan peti ini. Sesungguhnya almarhum ayah kami dan ibu yang wafat itu meninggalkan warisan 3 peti berisi 1.000 dinar, 1.000 dinar. Yang 1.000 amanah almarhum ayah saya itu tolong wakafkan ke Masjidil Haram. Kami sudah wakafkan ke Masjidil Haram. Peti yang kedua 1.000 dinar tolong bagikan kepada keluarga, saudara-saudara. Maka kami telah berikan itu semua. Dan sisa yang 1 hilang, kami tidak tahu di mana tempatnya. Alhamdulillah Andalah yang menemukannya. Dan itu pesan dari ayah saya, tolong berikan harta ini kepada orang yang paling miskin di Mekah ini. Kami sudah melihat beberapa orang miskin, dan kami nyatakan tempat inilah, rumah inilah yang miskin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini 1 peti 1.000 dinar emas, amanah dari orang tua saya. Kami wariskan di tempat ini. Silakan. Masya Allah. Luar biasa. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti berdoa, Pak. Iya. Maka kalau nanti nyender Pak, sedikit tangannya agak bergerak ke belakang, kali aja ada peti begitu ya. Nah, itu Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan keinginan seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah pasti diijabah. Hadis dari Abdullah bin Samit, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah taala bida'watin illa atahu Allah iyyah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang hamba berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari permohonannya, dari hajatnya, kecuali Allah mendatangkan apa yang ia pinta. Artinya cash,
ada yang bentuknya cash Pak, langsung. Contoh ketika hujan deras, betul ya? Masya Allah, Anda mengatakan, ya Allah, semoga macet ini jadi lancar. Tiba-tiba lancar. Bisa jadi karena Anda berdoa saat itu. Gitu ya. Anda pulang ke rumah, kerja naik motor Pak, sampai, maaf, di tengah jalan hujan deras, bahkan banjir pula. Sampai jam 8, sampai jam 9 macet. Sampai di rumah berharap ada makanan. Masuk ke rumah hening suasananya. Masuk kamar, istri rupanya sedang berselimut. Kita buka selimut istri kita. Masya Allah, ada koyok 5 Pak. Iya, demam. Itu istri. Apa kata istri? Mohon maaf ayah, sudah dari sore tadi menggigil tubuh ini. Lalu Anda katakan, ya sudah, mama istirahat. Anda ingin keluar cari nasi goreng Pak, hujan rintik-rintik di luar. Sudah lelah. Anda masuk ke dapur, terlihat mie instan 2, telur 3, sama cabai rawit 3. Alhamdulillah. Rezeki nggak kira-kira itu Pak? Rezeki tidak? Senang luar biasa. Anda masak, cetak, kompornya mati, gasnya habis. Apa yang Anda lakukan? Anda mengatakan, menyebutkan, ya Allah, ya Allah. Di ruang tamu Pak, ya Allah, lapar. Tiba-tiba ada ketukan pintu, tok tok tok, assalamualaikum Pak Ahmad, assalamualaikum. Anda keluar. Masya Allah, Pak RT, ada apa Pak RT? Ini tetangga rumah ujung tuh ada akekahan, jamaahnya sepi kan hujan Pak. Nih ada 5 berkat untuk Bapak, 5 besek Pak. Alhamdulillah. Baru mengatakan ya Allah, sudah cash Pak. Tapi hati kita mengatakan, ya Allah, semoga ada makanan. Allah hadirkan makanan itu. Ada yang Allah berikan cash. Dan yang kedua kata Nabi, aw sarafa anhu minassu, ada doa yang Allah ijabah, bentuknya dengan Allah jauhkan ia dari keburukan. Allah cabut ia dari musibah. Ini Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, doa yang kita lantunkan Pak, mohon maaf, minta rezeki lancar, minta naik jabatan, minta tempat-tempat mutasi yang bagus, yang bahasa dan sebagainya. Kok nggak dikabulkan oleh Allah? Allah gantikan Pak dengan anak yang mungkin, maaf, di Bandung, ya, punya teman-teman yang buruk akhlaknya, diselamatkan anak-anak kita. Maka doa yang kita lantunkan melangit tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarafa anhu minassu. Allah alihkan dengan cara apa? Allah hindarkan kita dari apa? Dari keburukan. Masya Allah. Dan yang ketiga, apa kata Nabi? Wa imma yaddakhiru fil akhirah. Setiap doa kita yang melantun kita ucapkan di dunia ini memang belum terwujud, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah simpan nanti di akhirat. Mengapa? Karena banyak para sahabat yang maaf hidupnya miskin Pak. Bilal bin Rabah, betul ya? Masya Allah. Dalam kemiskinannya tetap ia terima, ia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kita bisa bayangkan Pak, para sahabat Rasulullah banyak yang miskin. Bukan berarti mereka tidak doa kaya. Mereka doa minta kekayaan, tapi Allah tidak berikan. Seakan-akan Allah mengatakan, aku tunda kenikmatan duniamu, karena aku akan menjamin engkau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat berhati-hati Pak. Ketika ada nikmat datang kepadanya, mereka berpikir, merenung, jangan-jangan nikmat ini menjadi istidraj bagi hidupku. Bukan menjadi jalan ketaatan kepada Allah, tapi menjadi jalan kemaksiatan Pak. Menjadi jalan kita maaf lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa banyak orang-orang yang hidup miskin, sengaja Allah miskinkan agar dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, ketika kita meminta kepada Allah, kok hajat belum terkabulkan? Lihatlah diri kita. Lihatlah diri kita. Dengan cara apa melihatnya? Ada kisah seorang bapak yang salat di masjid. Ia berdoa ba'da isya malam Jumat sampai jam 8, sampai setengah 9, sampai jam 9. Marbot masjid yang merangkap ustadz
nggak nyaman melihat ada seorang diri di dalam masjid, maka dia menyapanya, mohon izin Pak, ini sudah jam 9, masjid akan kita tutup. Oh ya Ustadz, nggak apa-apa, saya akan pulang. Ustadz boleh nanya nggak, kenapa Allah tidak ijabah doa hamba? Padahal termasuk saya sudah umroh 3 kali, haji 2 kali. Ya, bahkan maaf, haji 2 kali, ya. Berkali-kali umrohnya. Sedekah saya tidak sedikit. Mengapa Allah tidak hadirkan 15 tahun saya nggak punya anak? Masya Allah. Sang Ustadz memberikan sampel ilustrasi sederhana jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa kata sang Ustadz? Pak, mohon maaf, Bapak pernah kedatangan seorang pengamen. Maksudnya apa? Kalau Bapak sering kedatangan pengamen, bagaimana? Iya, pengamen itu beraksi. Ada kalanya sang pengamen suaranya parau Pak, tidak enak didengar. Apa responnya? Kita ambil uang 2.000, 1.000 rupiah. Mas, terima kasih. Selesai. Mengapa? Karena suaranya nggak enak. Tapi kalau ada pengamen yang suaranya baik, dia punya sopan santun. Assalamualaikum Bapak, mohon izin ngamen. Alhamdulillah nyanyiannya sholawat. Atau nyanyiannya lagunya opik. Atau Islam, iman adalah mutiara. Sejuk Pak, sholawat-sholawat didendangkan. Masya Allah, sampai kita menanyakan ada yang lainnya, lagu yang lain. Suaranya bagus. Masya Allah. Kita minta terus, sampai nggak sadar satu album Pak. Ya. Kok lama sekali kita menikmatinya. Dia pamit, kita masuk ke dalam kamar, kita ambil uang 100.000 rupiah. Dek nih, terima kasih ya, enak, mantep. Pak Haji, mohon maaf, ini kebanyakan. Enggak apa-apa, ambil. Sang Ustadz memberikan ilustrasi seperti itu. Apa kata sang Ustadz? Pak, seperti itulah kita berdoa. Ada kalanya yang kita pinta, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita pinta, yang kita pohonkan kepada Allah, belum Allah ijabah, belum Allah datangkan, karena Allah ingin melihat linangan air mata kita. Allah ingin mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, tertundanya nikmat ini karena dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Begitulah dengan kita. Mengapa kebutuhan kita tidak Allah ijabah? Jawab, karena Allah ingin berikan yang terbaik dalam hidup kita. Subhanallah. Maka nanti ada hamba-hamba yang Allah tunda kenikmatan di dunia. Allah tunda ijabahnya di dunia karena Allah hendak menjamunya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana Allah menghadirkan tentang surga Pak? Ya, Allah katakan itu pada ayat-ayat Al-Quran. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang airnya mengalir jernih, banyak. Kita kalau mendengar kata surga Pak, belum terbayangkan itu. Karena memang Nabi mengatakan sesuatu yang Allah akan beritahukan tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Hadis qudsi, hadis tersebut. Mohon maaf, istri Anda pintar masak Pak. Anak pulang dari pesantren, Anda katakan kepada anak, sayang nih mama pintar masak, coba makan. Ketika dicicikan makanan, apa kata anak kita? Hebat nih makanan mama, mantap masakannya. Anak kita santri Pak, nggak punya standarisasi penilaian. Lidahnya masih lidah santri. Santri itu Pak, makan nasi sama uyah. Apa tuh uyah? Wa ma adroka ma uyah. Apa Pak? Garam gitu. Nasi sama garam sama tempe sama tahu, selesai. Dulu kami di pesantren makan tiwul. Tiwul tewel Pak. Tiwul. Makan tiwul sama kelapa, apa namanya? Parutan kelapa. Masya Allah. Bukan parutannya nih, kelapanya maksudnya. Iya. Iya. Itu enak Pak. Kenapa? Santri. Santri itu tidak punya standar penilaian lidahnya. Tapi kalau masakan istri Anda yang menilainya adalah chef, luar biasa. Chef Muhammad Juna. Betul tidak ya? Ada Muhammad ya? Ada Pak? Nggak ada. Chef Juna. Betul ya? Chef Juna langsung mengatakan top, mantap. Ketika chefnya mengatakan top, mantap, berarti standarnya standar internasional. Yang menarasikan surga indah itu siapa? Allah Subhanahu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang dahulu itu
merindukan surga, Pak, dengan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mereka berpuasa karena rindu surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang sahabat melepaskan kunyahan kurmanya dari mulutnya ketika Nabi mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Apa kata sahabat itu? Dilepaskan tuh, dilepehkan kurma yang masuk ke dalam mulut. Ilal jannah, ilal jannah. Maka masuk ke barisan tentara-tentara Rasulullah untuk berjihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Lahayatun tawilah. Kalau mengunyah kurma-kurma ini, maka akan bertambah panjang lagi kehidupan dunia, padahal surga itu ada depan mata. Maka jamaah yang Allah berbeda dengan orang-orang yang merespon ibadah dengan berharap surga Allah, dan orang-orang yang beribadah hanya sekedar ibadah. Ilmunya menjadikan dia melihat surga Allah Subhanahu wa taala di lubuk hatinya. Jannatin tajri min tahtil. Ya. Tidakkah Anda ketahui ada orang yang Nabi ceritakan diberikan usia ribuan tahun, Pak. Ribuan tahun dengan kenikmatan, tanpa pernah sakit, kekayaan yang sangat hebatnya. Dan yang kedua, manusia yang kedua diberikan penderitaan, penyakit, dan tidak pernah ada kebahagiaan sedikit pun di dunianya. Orang yang pertama mendapatkan nikmat ribuan tahun dicelupkan oleh Allah di dalam neraka satu celupan, Pak. Satu celupan. Nggak sampai, Pak, 1 detik, setengah detik, diangkat. Lalu Allah mengatakan kaifa wajadtan nar, bagaimana engkau dapatkan neraka? Apa kata orang tersebut? Manusia mengatakan, ya Allah, ribuan nikmat di dunia, betapa sangat senangnya di dunia, tapi hilang nikmat tersebut karena aku melihat neraka engkau ya Allah, satu celupan ya Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka engkau, jauhkan aku dari neraka engkau. Kata Allah, dilepaskan abadal abidi, selama-lamanya engkau dan neraka. Masya Allah. Orang yang menderita di dunia, penyakit tak kunjung sembuh, Pak. Masya Allah. Lalu dimasukkan ke dalam surga satu celupan, diangkat kemudian. Lalu Allah mengatakan kaifa wajadtal jannah, bagaimana engkau dapatkan surga? Ya Allah, ketaatanku, kesabaranku dulu di dunia, penyakit yang aku derita di dunia, aku sabar menghadapinya ya Allah, ribuan tahun, bahkan nyaris tidak ada nikmat di dunia. Wahai Allah, dengan engkau masukkan ke dalam surga, satu detik saja engkau angkat ya Allah, terima kasih ya Allah, seluruh derita dunia ribuan tahun hilang semuanya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka Allah katakan khududun, engkau selama-lamanya, engkau selama-lamanya. Lihat jemaah yang berallah. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, datanglah Ramadan untuk kita, karena Allah melihat kita masih banyak dosa, masih banyak kekurangan kita untuk bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat kepada Allah, durhaka kepada orang tua, khian kepada istri, menzolimi anak, bahkan maaf, tidak sedikit di antara kita maaf yang pernah berzina, atau makan harta milik orang lain. Maka datanglah Ramadan kepada kita. Nabi mengatakan, ya baghi syarr aqbil, wahai orang-orang yang durhaka, wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang banyak maksiat, datanglah kepadaku. Ayo datanglah sambut Ramadan. Allah Maha Pengampun. Allah menutupi dosa-dosa kita. Ayo, sebanyak apapun dosa engkau, Allah Maha Pengampun. Istighfar kita di luar Ramadan berbeda dengan istighfar kita dalam Ramadan. Berbeda. Memohon ampun kita di luar Ramadan berbeda. Taubat kita di dalam bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita perlu untuk me time dengan Allah, berbisik cinta dengan Allah, ngobrol hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kita lupa bahwa kita ketika mengejar dunia, kita lupa akhirat. Kita banyak meninggalkan sholat, padahal itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah seorang wanita mengadukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa,
qad zanaitu wa qataltu sabiyan. Wahai Nabi Musa, aku datang kepada engkau, aku telah berzina dan aku memiliki anak dari hasil zina itu. Lalu aku bunuh. Aku minta kepada engkau, pintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosaku. Maka Nabi Musa mengatakan, idhabi anta. Keluar engkau dariku, sejauh-jauhnya keluar, engkau telah berbuat dosa yang sangat hebat, Allah murka kepadamu. Menangislah wanita itu meninggalkan Musa alaihissalam. Datanglah Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan, lima rodat taibah. Wahai Musa, mengapa engkau menolak seorang wanita yang tidak bertaubat kepada Allah? Dia telah menjadi wanita yang bajingan, yang jahat. Anaknya hasil zinanya dia bunuh pula. Apa kata Jibril alaihissalam? Dia mengatakan, ada lagi seorang manusia yang lebih jahat dan lebih bajingan dari wanita itu, lebih hina daripada wanita itu. Siapa wahai Jibril? Tarikus shalah, mereka yang meninggalkan sholat. Lebih hina daripada wanita yang berzina yang telah membunuh anaknya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah senantiasa memiliki sifat sayang kepada kita. Allah menunggu kedatangan kita di tengah malam gelap gulita. Allah tunggu kita dengan taubatnya di bulan Ramadan. Maka ini karunia Allah kepada kita. Allah hadirkan Ramadan, Pak. Tidak semua mendapatkan Ramadan. Tetangga, kerabat, sahabat, saudara kita, ada yang usianya selesai, masa hidupnya selesai. Kita diberikan kesempatan agar kita melepaskan dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, agar kita pulang menghadap Allah bersih, tanpa dosa. Mari ikhwatul iman yang dirahmati Allah, di penghujung taklim ini kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah ampunannya dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada kami menikmati indahnya Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami kesehatan dikala teman, kerabat, sahabat ada yang sakit bahkan tidak bisa berjalan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau hadirkan kepada kami rumah tangga yang bahagia. Anak-anak kami sehat ya Allah, istri kami sehat walafiat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau karuniakan rezeki yang halal kepada kami, bekerja dengan sepenuh hati. Engkau berikan kami rezeki kemudahan, punya kendaraan, punya rumah, dan kemudahan yang lainnya ya Rabbana. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami membalas dengan mengkhianati-Mu ya Allah. Betapa banyak nikmat-nikmat yang datang kepada kami membalas dengan maksiat kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami hamba-Mu ya Allah yang dulu pernah meninggalkan sholat. Saat kami SMP, SMA dulu meninggalkan sholat, ya Engkau murka kepada kami. Maafkan ya Allah, mata pernah melihat yang Engkau haramkan, tangan mengambil hak milik orang lain ya Allah. Ampuni kaki yang melangkah ke tempat maksiat. Ampuni perut ini ya Allah, banyak harta haram ya. Padahal kami sangat takut dengan neraka Engkau ya Allah. Terik matahari yang panas di dunia saja kami takut ya. Kepanasan di dunia, bagaimana kepanasan kami di akhirat-Mu ya Allah. Maafkan ya Allah jikalau perut kami tersisip harta.
Maafkan jikalau kemaluan kami pernah berzina, ya Allah. Jangan biarkan Ramadan ini, ya Allah, meninggalkan kami tanpa ampunan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa ampunan-Mu, ya Allah. Nabi-Mu bersabda, hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang mendapatkan Ramadan, Engkau jamin dengan rahmat-Nya. Engkau menjamin ampunannya. Engkau menjamin pembebasan api neraka jahanam, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Rabbana. Hanya Engkau tempat kami mohon. Hanya Engkau, ya Allah, tempat kami meminta, ya Rabbana. Dosa-dosa yang kami lakukan berdampak pada rumah tangga kami, ya Allah. Kami rasakan itu, ya Allah. Anak kami ada yang durhaka. Hati kami gelisah. Istri kami tidak taat kepada kami. Harta melimpah tidak nyaman hati, ya Allah. Gelisah dalam berkeluarga. Ya Allah, ya Rabbana. Kami lupa Engkau, ya Allah. Kami sering tinggalkan Engkau. Ramadan datang kepada kami karena Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan pintu ampunan itu kepada kami. Maafkan kesalahan kami, ya Rabbana. Ampuni, ya Allah. Bimbing hati ini senantiasa dalam jalan-Mu. Beningkan hati yang kotor. Lembutkan hati yang keras membatu ini, ya Allah. Ampuni, ya Rabbana. Maafkan kami, ya Allah. Bacaan Quran kami yang tidak begitu banyak. Ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Rabbana, qiyamul lail kami yang sedikit, padahal kami ingin mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau rahmat-Mu, ya Allah. Bukankah Engkau, Nabi-Mu bercerita seorang wanita pelacur memberikan air kepada seekor anjing. Engkau tutup seluruh dosa-dosanya, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, rezeki yang kami hadirkan kepada fakir miskin, semoga menutup dosa-dosa kami, ya Allah. Puasa yang kami lakukan, semoga menutup dosa-dosa kami, ya Rabbana, birahmatika ya arhamur rahimin. Ampuni sebusuk apapun hati ini. Ampuni sekelam apapun pengalaman yang telah kami lakukan dahulu, ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Ramadan ini kami hadirkan wajah orang yang paling kami cintai. Orang tua kami, ya Allah. Ibu, mak, bunda, mama, umi. Kami hadirkan wajahnya. Sebutkan nama ibu kita masing-masing. Sebutkan jemaah. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih, ya Allah, Engkau hadirkan kepada kami ibu yang penuh cinta dan kasih sayang. Maafkan dan ampuni dosa ibu kami, ya Allah, yang rahimnya terkoyak melahirkan putra-putri. Ampuni dosa ibu, ya Allah, yang bersimbah darah deras mempertahankan buah hati hadir ke muka bumi. Ampuni dosa ibu, ya Allah, yang tangannya dengan ikhlas menyuapkan sarapan pagi ke mulut anaknya Kamis saat kecil. Ampuni dosa ibu, ya Allah, yang menggantikan kedudukan ayah yang telah wafat, berjualan di pasar, berdagang sayur di pinggir jalan. Ya Allah, muliakan ibu kami yang miskin, ya Allah. Sehatkan ibu kami yang sakit. Maafkan, ya Allah, sakit ibu saat ini kami belum sempat merawatnya. Kami belum sempat menyuapkan bubur ke mulutnya. Ramadan ini kami lupa mengirimkan uang untuk beli kurma buka puasa, ya. Belum mengirimkan sajadah untuk sholat tarawihnya atau mukena untuk sholat tarawih umi, ya Allah. Maafkan kami, sering banyak alasan untuk tidak pulang ke kampung halaman. Padahal ibu menahan rindu di kampung, ingin memeluk anaknya. Ilahana ya Rabbana, Ramadan ini kami mohon kepada Engkau, ya Allah.
Ampuni dosa ibu ya Allah. Ampuni dosa umi, dosa emak, dosa mama tercinta. Masa kecil kami sering merepotkannya ya Allah. Masa kanak-kanak kami sering menyusahkannya. Pernah mata ini melotot di hadapan ibu. Pernah banting pintu di hadapan umi. Pernah membentak dengan suara keras ya Allah. Sampai ibu jatuh di atas sajadah cintamu ya Allah. Menangis di atas sajadahnya ya Allah. Anakku durhaka ya Allah. Ia bangkit mengatakan kepada kami, nak, engkau membentak ibumu lebih sakit ketimbang aku melahirkanmu, nak. Sakit sayang, sakit. Namun ibu balas dengan doa yang indah, ya Allah, anakku durhaka ya Allah. Gak apa-apa ya Allah, yang penting jaga anakku, bahagiakan anakku, lapangkan rezeki anakku ya Allah. Jangan engkau azab anakku, jangan engkau siksa anakku ya Allah. Ibunya ridho, ibunya ridho ya Allah, ibunya ridho ya Allah ya Rabbana. Lapang rezeki kami adalah doa ibu tercinta. Kebahagiaan kami